kali ini bisa bertemu kalian di podcast perdana kami yang berjudul BTM, Bincang-Bincang Manfaat. Pas banget nih bahasan kami pada hari ini. Nah, buat kamu yang selalu overthinking soal proses kehidupan ataupun lagi down banget nih, khawatir tentang masa depan, dan kenapa sih kamu bertanya-tanya impian satu pun yang kamu punya itu nggak terwujud sampai sekarang. Pas banget, buku yang barusan kita baca, karya dari Alvin Syahrin dengan judul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Pada buku ini, Alvin Syahrin ingin menjelaskan kepada anak muda, terutama kita, untuk belajar lebih satu lagi dan menyambut mimpi yang baru. Ada 3 insight yang akan kami bahas pada bahasan kali ini. Yang pertama, itu tekanan anak pertama. Yang kedua, selalu saja dibandingkan. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah untuk keluar dari zona nyaman. Kalau kata buku ini tuh, anak pertama itu selalu dinantikan dan tekanan yang tidak diharapkan. Wah, dalam banget artinya. Iya, secara nggak langsung tuh anak pertama ada tanggung jawab dan beban sendiri pada dirinya, ya, sehingga mereka tuh ingin melakukan segala hal dengan sempurna, dan mereka lupa bahwa kita hidup tuh di dunia yang tidak sempurna kan. Dan ada batasan juga. Iya, aku mau nanya nih, kalian berdua kan anak bungsu kan ya? Iya. Berarti apa hal yang kalian anggap beban sebagai anak bungsu? Karena aku kan pribadi anak pertama. Jadi aku ingin tahu pandangan kalian sebagai anak bungsu. Aku ya, pandangan aku sebagai anak kedua, pasti setiap orang tua tuh menginginkan anaknya itu mendapatkan hal yang terbaik kan, dan itu salah satu juga secara nggak langsung orang tua tuh berekspektasi tinggi nggak sih ke kita juga kayak gitu. Sama sih seperti dia tadi, anak bungsu itu kerap sekali dapat tekanan bahwa dibanding-bandingkan dengan kakak-kakak atau saudara-saudaranya. Karena dia itu harus memenuhi ekspektasi, harapan. Padahal kan setiap anak itu memiliki build-nya masing-masing. Iya, benar. Antara anak A dan anak B. Anak B belum tentu bisa ini dan anak A belum tentu bisa ini. Iya, semuanya tuh punya porsinya masing-masing. Iya, benar. Setuju sih sama kalian. Jadi memang pada dasarnya mau itu anak pertama, maupun bungsu, pada dasarnya mereka tuh punya masing-masing beban sebagai anak gitu kan ya. Iya. Jadi untuk anak pertama nih, dengerin, kita hanya perlu untuk mengendalikan diri dan mengalah lagi untuk kali ini, namun dengan keadilan. Bicara tentang keadilan, ada salah satu insight yang menarik untuk dibahas pada hari ini, yaitu masih nyambung dengan jawaban Adi tadi, yaitu ada suatu permasalahan yang sering dialami oleh para remaja atau anak muda zaman sekarang, yaitu selalu membandingkan dan dibandingkan. Oke, baik banget itu. Kalian pernah gak sih kayak berada di fase bingung, khawatir akan masa depan? Nah, pasti semua orang mungkin akan merasakan fase itu ya. Nah, setuju dengan Rahma. Karena setiap orang itu tuh pasti mengalami fase kekhawatiran tentang masa depan atau berhubung dengan identitas diri sebagai remaja. Wah. Nah, tapi saya juga pernah sih ngalaminya atau khawatir melihat teman-teman itu kok udah jadi ini sih, kok udah jadi itu sih. Nah, dan dalam diri itu merasa kok gue gini-gini aja, merasa tertinggal lah dari segi karir, motivasi. Jadi kamu membandingkan diri kamu sama kamu gitu ya? Iya. Kita semua pasti pernah lah ya. Nah, itu salah satu bentuk suatu permasalahan yang dinamakan quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis itu adalah suatu periode pencarian jati diri yang biasanya terjadi pada umur 20-an. Kalau diumpamain itu apa ya? Sederhananya itu pubertas dari masa remaja ke dewasa. Oh, berarti transisi ya?
Ada yang merasa hidupnya tuh gagal total, merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan tidak kepastian akan hidup tuh yang akan mendatang. Umumnya kekhawatiran ini meliputi seperti kayak relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial, dan semua ini orang-orang ini pasti akan mengalami hal itu. Kalau ngomong tentang quarter life crisis, itu yang paling sering ke anak muda itu apa sih? Percintaan atau karir atau motivasi? Kayaknya percintaan deh ya. Percintaan. Bener, iya. Banyak ya, Nek. Banyak nih orang yang mengira mereka tuh punya penyakit mental ya. Oh, mental health. Iya, banyak tuh kasus Kenapa ya di umur 20 tahun ke atas, dari 20 tahun semua orang udah Oh iya. iya kan? yang Di dingin umur tidak 20 tahun ke atas itu hidup tuh bakal apa ya? Ada bermunculan masalah-masalah yang beda gitu dari kayak masalah dari remaja ke dewasa tuh beda banget gitu. Masalah-masalah ini yang beda kayak di mana tentu saja bikin kita semua juga khawatir. Tapi aku juga ngerasa ya pasti endingnya juga bakal baik-baik Oh, aja. berarti yang mengalami quarter life crisis ini cenderung menutup diri ya terhadap masalahnya atau Iya, sharing? Tergantung orangnya sih, ada yang sharing, ada yang bisa membagi, ada yang memang belum bisa kayak gitu. Dan salah satu permasalahan tersebut ini kita tuh kayak selalu membandingkan diri kan, membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan diri dengan orang lain itu apa ya, kayak wasting time gak sih, kayak buang-buang waktu ya banget sih itu. Menghabiskan energi juga Ya pastinya. walaupun semua orang tuh nggak bisa ngontrol kan. Iya. Daripada kita memikirkan kehidupan orang lain, lebih baik kita apa ya, mulailah cari tahu apa yang sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup ini. Namun tanamkan dalam pikiran kita bahwa jawaban mungkin tidak ada langsung gitu. Fokus saja dengan bagaimana kita menjalankan hari-hari itu dengan sebaik-baiknya gitu. Oh, berarti perubahan sedikit demi sedikit. Jadi kayak yakinlah bahwa kita tuh perlahan-lahan akan mengetahui dari tujuan dari hidup kita tuh apa. Pada dasarnya semua orang bingung gak sih tentang hidupnya, lalu kemudian kayak mereka misalnya contoh mereka melihat sosial media nih, atau lingkungan mereka melihat bahwa oh orang ini kayak gak ada masalah ya, di sosmednya ceria-ceria aja gitu dalam hidupnya. Banyak Kayak, contohnya. kayak kita tuh kayak jadi oh kok ini anak kayak nggak ada masalah, happy aja. Oh, padahal setiap orang itu memiliki beban yang Iya, masing-masing di pundak cuman mereka. tidak diperlihatkan. Iya, share ya, sosial Jadi kita media. kalau lihat sosial media, oh kok orang ini happy aja, jadi kita tuh kayak tertrigger ya gitu kayak. Iya. Terpancing ya. Jadi kok aku gini-gini ya, tapi sebenarnya pada kenyataannya semua orang tuh kayak mencoba menyelesaikan permasalahannya. Setiap orang tuh punya permasalahan masing-masing, cuma punya kebingungan masing-masing, dan tentu di hidup mereka bagaimana mereka cara menangani itu supaya tidak terlihat. Tapi kita Cara menanganinya kan beda-beda ya. tidak apa ada orang yang nggak mengumbar di sosmed atau secara private. Itu kan itu tidak bisa kita fokuskan seperti itu gitu. Mungkin orang terkenal aja yang bermasalahnya di sosmed. Kalau mungkin kalau orang-orang biasa seperti kita ini, ya nggak mungkin juga kan ya. Benar. Iya. Ada dua reaksi kalau kita itu mengumbar kesedihan atau Iya, masalah benar. hidup kita. Ada yang pertama itu orang tidak peduli, yang kedua orang itu memtertawakan kita. Iya. Jadi mending kita pendam aja masalah Iya. kita. Ada juga yang sok-sok peduli padahal hanya kepo gitu. Kepo. Itu kalau ada gitu kan. Kayak pertama di sosial media sekarang ya, ada sosial media kan sekarang udah meningkat banget. Sekarang kita tuh lebih suka untuk menunjukkan sisi baik untuk hidup kita aja, kayak gitu, sisi baiknya, kayak kita mengumbarkannya baik-baiknya aja. Orang tuh nggak tahu Real belakang message. dia kita tuh seperti apa gitu. Kita punya tujuan, semua orang juga pasti punya tujuan di dalam hidupnya. Sejak kecil kita dari sekolah dasar pasti kita ditanya nih kayak mau jadi apa, Cita-cita, kayak gitu. cita-cita jadi apa. Terus seperti kita dibesarkan itu tuh kayak dari kecil tuh sudah dibesarkan harus punya tujuan Ya, ya, bener kan? Tapi kalian pernah mikir nggak sih pas SD, SMP, SMA cita-cita kalian itu pasti berubah-ubah? Iya benar. Pasti sampai sekarang pun kalau lihat yang ini pengen yang ini. Ya benar kan ya. Limpah jadi. Dari kecil kita tuh udah dibesarin harus punya tujuan mau jadi apa ke depannya. Cuman semakin
pribadi, saya ingin menjadi orang yang hanya ya udah berkepribadian yang baik kayak gitu. Iya. Tapi ketika itu tadi kayak saya melihat sosial media teman-teman saya, contoh ya kayak teman-teman saya tuh udah mencapai tujuan mereka, udah sukses kan, memang kita nggak boleh ya kayak ngebanding karena Dan juga gak boleh iri ya. iya, setiap Capaian orang tuh orang lain. punya prosesnya masing-masing. Tapi kayak saya melihat sosial media mereka, kayak oh mereka udah mencapai targetnya nih, tapi saya masih kuliah, saya masih belajar, kayak gitu. Tapi itu manusiawi sih. Iya. Padahal kayak kita tuh melihatnya tuh merasa sedih ya, kayak merasa cemburu juga pastinya. Nah, seperti kita tuh kayak tertinggal, padahal itu tuh bukan suatu kompetisi ya. Iya, benar ya. Memang untuk mengontrol itu tuh sangat sulit. Untuk mengontrol kalau kita lihat sosial media tuh sangat sulit banget untuk mengontrol, tidak membandingkan kita dengan yang lain gitu kan. Iya. Jadi saya pikir yang penting bagi saya sekarang adalah ya udah pengalaman yang lebih baik dalam hidup saya. Saya percaya bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Mereka harus lewati jalan yang tidak bisa kita dibandingkan dengan orang lain. Gitu. Ya, karena pernah dengar juga kata orang, untuk orang mencapai 10 itu belum tentu 5 tambah 5. Iya. Tapi ada juga Iya, iya. 4 ditambah 4 Iya, dan jadi iya, 10. Nah, jadi intinya jalan orang tuh masing-masing berbeda-beda dan prosesnya juga berbeda-beda ya. Jangan membandingkan diri aja ya. Ya. Kita mungkin cenderung mengabaikan berbagai kenikmatan yang sudah kita miliki. Padahal untuk mencapai tujuan dalam hidup kita tuh perlu menghargai diri kita sendiri, nggak sih? Iya, Iya. benar. Dan mencintai diri kita terlebih dahulu. Apa tujuan dan bagaimana tujuan hidup kamu tercapai kalau kamu nggak care, nggak cinta pada diri sendiri itu. Tapi kebanyakan orang itu menganggap diri dia tuh benci dengan diri dia. Itu nggak boleh ya. Itu salah jalan itu. Nggak cinta pada hal itu tuh sangat penting ya. Itu tuh bentuk menghargai paling utama sebelum kamu menghargai orang lain. Bener. Love yourself itu penting loh. Fokus sama diri sendiri, menghargai diri sendiri. Hidup kita tuh luar biasa indah, luar biasa ya. Luar biasa indah. Kalau nggak sekarang, maka ya kita perjuangkan, ya sih. Kita bisa kok, kita worth it. Kita dilahirkan semuanya nggak ada kurangnya, jodoh, rezeki, semuanya udah ada yang atur. Nggak apa-apa kalau kita tuh ngerasa kecewa, sedih, kayak ketemu orang toksik, kayak nggak apa-apa kalau nggak sempurna, itu kayak ya udah gitu, itu tuh bagian dari hidup kita. Yang penting kita tuh pinter-pinter menjadi pribadi yang lebih baik, gitu, punya wawasan. Jangan terus dirasakan aja sih kalau rasanya yang sedih-sedih gitu. Benar, tapi kita fokus dulu sama diri kita, kayak lebih tahu prioritas kita kemana, lebih kenal diri sendiri. Kalau lingkungan nggak mendukung ya udah nggak apa-apa itu. Yang penting kita dulu yang berjuang. Kalau kalian tuh yang punya penuh kendali atas diri kalian sendiri, kayak Lingkungan dan orang lain itu adalah faktor pendukung kesuksesan kita. Dan kita juga bisa loh memilih dengan siapa ingin kita berinteraksi, dengan siapa kita bisa memilih. Jadi bisa lah menghindari hal-hal yang buat kita sakit hati itu. kayak you're strong and you can do whatever you want gitu, bebas gitu, kayak bebas asal tanggung jawab sama masa depan kalian sendiri gitu. Bener banget nih Dian, tapi ada juga anak muda yang bukannya mencari solusi terhadap ketertinggalan atau masalah yang dia miliki, mereka itu justru mencari pelarian atas ketertinggalan atau kekhawatiran tentang masa depan mereka, yaitu dengan mencari zona nyaman. Tapi kalian sempet mikir gak sih dalam benak kalian atau timbul pertanyaan kenapa kita itu harus keluar dari zona nyaman? Padahal harusnya kita itu harus mencari zona nyaman. Ada sih, mungkin zona nyaman tuh memang perlu ya. Perlu ya. Ya namun seadanya aja gitu. Oh, sesuai dengan Sesuai porsi. dengan Iya, porsinya. nggak dalam berlebihan lah ya kayak gitu. Jadi harus kita punya apa ya, jangan ibarat kata orang tuh antisosial gitu. Iya, benar. Berarti berarti kita itu tuh perlu adanya suatu tindakan, minimal tindakan kecil lah untuk berkembang dikit demi sedikit, walaupun tidak banyak itu progresnya. Karena manusia kan sejatinya harus berkembang ya. Karena kalau gitu-gitu aja mau jadi apa gitu ya. Stuck itu ya kayak itu aja gitu, nggak ada Semua perubahan. manusia kan tujuannya untuk menjadi
menjadi sesuatu gitu kan. Oh, Kalau oke. tidak berkembang, Ya. dia tidak akan jadi sesuatu gitu kan. Iya. Tapi untuk keluar dari zona nyaman itu perlu seperti Perlu, kemampuan cara manajemen konsep diri kita dengan baik, seperti melakukan sesuai porsinya, ada batasan terhadap sesuatu. Kalaupun kita itu tidak berani keluar di zona nyaman itu sendiri, kita bisa mencari partner ataupun kelompok untuk keluar dari zona nyaman yang memiliki minat, keterampilan untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan dengan mempelajari keterampilan atau skill yang diinginkan. Tapi kalian pernah dengar gak sih kalau ada orang yang gak berani menantang ketakutan dalam dirinya? Ada sih, setiap orang pasti ada yang gitu. Ada, pasti ada banget itu. Contoh ketakutan diri menurut kalian yang harus kalian lawan tapi sampai sekarang kalian itu takut. Mungkin berbicara di depan hambanya ya. Kayak masih apa ya, masih kayak ragu gitu, takut salah kan gitu kan. Orang tuh kayak nggak mau melangkah tuh jadi kayak ngerasa aduh Nanti dulu salah gitu ya, kayak takut salah gitu, nggak usah deh gitu. Pasti banyak sih yang kayak gitu. Menurut kalian cara paling jitu untuk keluar dari zona nyaman dari hal-hal yang disebut itu apa aja? Berani sih, harus punya Berani. berani. Nah itu menurut aku kayak dia Terpaksa berani juga, ya, harus Iya. paksa gitu. Bisa juga kan, mau nggak mau tuh. Misalnya mau nggak mau harus gitu. Iya bisa karena kan kita tuh harus sama belajar ya kan, kayak nggak mungkin kita kayak orang tuh langsung bisa kayak gitu, nggak mungkin. Semua kan udah tadi kayak harus melalui prosesnya. Iya benar. Tapi dengan adanya gadget yang canggih seperti sekarang ini, menurut kalian pelarian anak muda zaman sekarang itu di sosial media? Iya benar sih. Apalagi kayak banyak tuh sekarang misalnya sosmed Twitter ada akun anon, dia kayak menyebarin hate speech gitu, cuma dia nggak menunjukkan juga dirinya sendiri. Itu kan kayak apa ya kayak gitu. Ada juga teman saya sih, dia itu gagal dalam sesuatu hal, tes apapun. Nah dia itu menganggap diri saya itu nggak bisa apa-apa lagi, dan juga dia menjadikan handphone atau sosial medianya itu menjadi pelarian seperti main game setiap saat, main sosmed sampai larut malam. Jadi dia mas-masan gitu ya Iya. sama sosmednya. Itu dampak buruk ya sih. Banget. Sebenarnya Kayak anak itu kayak berani cuma di sosmed doang. Iya, sering. Kalau di luar dia udah kayak takut gitu, nggak berani. karena merasa gagal kan. Iya. Dia merasa tidak berharga mungkin Iya. ya. Karena gagal. Kita nggak tahu kan apa yang Jadi diri. Ya kita juga tidak bisa Menjudge orang, Menjudge orang. karena semuanya kayak butuh prosesnya masing-masing. Mungkin untuk dia untuk sekarang ya udah Belum bisa. Dia kayak mau mulihin dulu dengan cara yang sudah kalau kayak gitu. Mungkin kita coba nasehatin aja, kasih masukan yang positif kayak gitu. pasti ada kok nanti Bisa. gimana Ya. dia ingin bangkit gitu. Bangkit. Nah tapi kadang tuh lihat di sosial media juga ada yang dinasehati malah bahas mental health. Padahal itu tuh gimana ya? Mental health itu penting, tapi kita tuh harus tahu dulu kita tuh punya tanggung jawab di sana atau di tempat pekerjaan Iya. ataupun tugas apalah itu. Kita tuh harus tahu tanggung jawab. Itu tadi masing-masing kan punya apa Porsi. ya, punya pemikiran masing-masing. Mungkin ketika dia tidak siap, jadi dia melakukan perlawanan gitu. Jadi perlawanannya itu seperti itu. Iya. Jadi Jadi bener banget nih kata Rahma dan dia tadi bahwa solusi yang terbaik itu adalah melawan ketakutan terbesar dalam diri kita untuk melangkah maju dan berkembang. Selain itu kita bisa saja mengukur progres yang kita miliki sedikit demi sedikit, dan juga kita harus memaklumi bahwa setiap orang itu mempunyai fasenya masing-masing. Oke, jadi itu 3 insight menarik yang sudah kami bahas. Jadi dengan adanya buku ini kita tuh kayak ngerasa lebih bersyukur dan lebih bersyukur atas kesederhanaan yang kita miliki gitu. Jadi mungkin ini saja yang bisa kita sharing pada video kali ini. See you next video. Bye bye. Bye.